Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam mata kuliah kimia dasar lanjut ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan pemaparan mengenai jawaban daripada latihan pertemuan 3 di 2 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah. Di mana latihan pertemuan 3 itu sesuai dengan RPS kita adalah eh, apa namanya ya, eh, memperhatikan kembali atau melihat kembali bagaimana kemampuan kita mengenai materi kimia dasar dan juga bagaimana juga pemahaman kita mengenai materi kimia dasar lanjut yang akan dipelajari seperti itu. Nah, di latihan pertemuan 3 kemarin Ibu memberikan 5 soal di mana soal-soalnya terdiri dari soal yang berkenaan dengan materi kimia dasar, yaitu tentang stoikiometri dan kimia dasar lanjut yang meliputi kimia larutan, pH asam, basa, garam ya, terkait dengan kimia dasar lanjut. Nah, silahkan anak-anak Ibu buka file soalnya kembali, file PDF yang pernah Ibu bagikan, dan juga bisa dicek lembar jawaban yang telah dikirimkan ke Ibu. Di soal pertama, dalam soal stoikiometri, A. Jika massa reaktan diketahui, konversi apa jika ada yang harus dilakukan? B. Jika banyaknya molekul diketahui, konversi apa jika ada yang harus dilakukan? C. Jika banyaknya mol diketahui, konversi apa jika ada yang harus dilakukan? Itu ya, jadi pertanyaannya tadi di dalam soal stoikiometri, di dalam soal stoikiometri dalam soal stoikiometri katanya yang A, jika massa reaktan diketahui, massa diketahui, kemudian yang B, molekul diketahui, molekul molekul diketahui, kemudian yang C, mol ya, mol diketahui. Nah, maka pertanyaannya, konversi apa jika ada yang harus dilakukan di dalam penyelesaian suatu soal stoikiometri seperti itu. Nah, jadi ini kita ingat kembali pembahasan di kimia dasar atau yang pernah dipelajari di tingkat SMA mengenai hubungan persamaan konsep mol seperti itu ya. Ada hubungan mol dengan molaritas, kemudian ada mol dengan massa, mol dengan volume gas, dan mol dengan jumlah partikel gitu kan. Mol dengan jumlah partikel. Nah, jadi dari pertanyaan ini ketika kita perhatikan pertanyaan yang pertama, yang A, eh, apakah kita harus melakukan konversi jika di dalam soal stoikiometri tersebut yang diketahui adalah masanya? Nah, maka jawabannya adalah ya, dilakukan konversi. Konversi yaitu dari massa ke mol. Kemudian yang B, jika di dalam suatu soal stoikiometri itu yang diketahui adalah molekulnya, maka kita harus juga melakukan konversi dari molekul ke mol. Nah, namun yang C, jika di dalam suatu soal stoikiometri tersebut sudah diketahui molnya, maka kita tidak perlu melakukan konversi karena sudah diketahui molnya seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang A, jika diketahui masanya maka perlu dilakukan konversi dari massa ke mol. Kemudian jika diketahui molekulnya juga perlu dikonversi dari dari molekul ke mol. Nah, kemudian jika diketahui molnya pada suatu soal stoikiometri, maka tidak perlu dilakukan konversi karena sudah diketahui molnya seperti itu tadi. Nah, kemudian Ibu coba menuliskan kembali hubungan persamaan daripada konsep mol seperti itu ya.
Semoga nanti jelas bagannya. Kita mulai dari mol. Mol biasanya dilambangkan dengan N ya, atau ya N. Kalau M kan menunjukkan massa seperti itu. Kemudian kita buat hubungannya dengan massa dulu. Sebentar. Mol ini kalau mau kita rubah apa namanya ke massa, maka rumusnya adalah jika mau ke massa berarti kayak kita lambangkan M sama dengan N dikali MR. Ini kan massa nih. Massa lambangnya M. Kemudian jika dari massa ke mol, maka rumusnya adalah N sama dengan massa dibagi dengan MR. Ini satu persamaan. Kemudian lagi jika dari mol mau kita rubah ke molaritas, begitu juga dari molaritas ke mol. Molaritas kan dilambangkan dengan M besar. Kita coba buat garisannya ke apa namanya, molaritas ya. Molaritas dilambangkan dengan M besar, maka rumusnya adalah molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Kemudian kalau dari molaritas ke mol, maka rumusnya adalah N sama dengan molaritas dikali dengan volume. Nah, ini hubungan yang kedua. Kemudian kalau dari mol ke jumlah partikel, maka persamaannya seperti apa? Sebentar. Dari mol ke jumlah partikel. Jumlah partikel ini biasanya dilambangkan dengan X. Mol ke jumlah partikel, maka rumusnya adalah X sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari jumlah partikel ke mol, maka rumusnya adalah N sama dengan X atau jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini persamaan atau hubungan kita yang ketiga. Nah, kemudian dari mol ya. Kemudian dari mol ke volume gas. Dari mol ke volume gas, Ibu ini ya, biar terlihat tulisannya, sebentar Ibu perpanjang dulu garisnya.
volume gas dalam keadaan standar ya. Nah, dari mol ke volume gas dalam keadaan standar, maka volume sama dengan mol dikali 22,4. Kemudian ini standar ya, kita tulis SKP. Kemudian kalau dari volume ke mol, maka rumusnya adalah N sama dengan volume STP dibagi dengan 22,4. Ini ada, ini hubungan yang keempat. Kita hapuskan ini dulu. Yang dari massa ke mol berarti rumusnya N sama dengan massa dibagi dengan MR. Nah, jadi biasanya ada 4 hubungan persamaan konsep mol yang biasa digunakan di dalam stoikiometri, yaitu dari mol ke massa, atau dari massa ke mol, atau kemudian ada mol ke molaritas, begitu pula sebaliknya molaritas ke mol, mol ke volume, atau volume ke mol, kemudian ada dari jumlah partikel ke mol, mol ke jumlah partikel, seperti itu. Jadi konsep mol ini harus diingat seperti itu. Itu untuk jawaban soal yang pertama. Kemudian, oh iya, di dalam penghitungan mol jangan lupa perhatikan cara menghitung MR ya kan. Nah, ini juga harus diingat, dibuka kembali bagaimana cara menghitung MR dari suatu senyawa. Nanti jangan lupa cek AR di tabel periodik unsur. Seperti itu. Baik. Itu soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ibu hapus. Soal yang kedua, asam fosfat bereaksi dengan natrium hidroksida menghasilkan apa ini soalnya sebentar. Asam fosfat bereaksi dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium fosfat dan air. A. Tulislah persamaan kimia yang seimbang untuk reaksi ini. B. Tentukan banyaknya mol asam fosfat dalam 50 gram asam ini. Asamnya yaitu asam fosfat. Yang C. Berapa mol natrium fosfat akan dihasilkan dari reaksi dengan mol asam fosfat? Yang D. Berapa gram natrium fosfat akan dihasilkan? E. Berapa mol natrium hidroksida diperlukan untuk bereaksi dengan kuantitas asam fosfat tersebut? Dan F. Berapa gram natrium hidroksida akan terpakai? Nah, kita coba tulis satu-satu dulu. Yang pertama tadi, asam fosfat bereaksi dengan natrium hidroksida. Asam fosfat bereaksi dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium fosfat dan air. Yang A, tulislah persamaan kimia yang seimbang untuk reaksi ini. A, asam fosfat itu berarti H3PO4 ditambah dengan natrium hidroksida NaOH menghasilkan natrium fosfat plus H2O, ya kan ya, menghasilkan natrium fosfat plus H2O atau air. Nah, kemudian persamaan setimbangnya silahkan dibuka kembali buku kimia dasarnya dan juga buku kimia SMA kelas
1 kalau Ibu tidak salah ingat, mengenai bagaimana penyetaraan reaksi dengan konsep lirik kiri lirik kanan. Maka di sini yang perlu kita seimbangkan adalah jumlah H, kemudian juga ada di kirinya ada hidrogen, fosfat, oksigen, kemudian natrium, oksigen, hidrogen. Di kanan juga ada natrium, fosfat, oksigen, hidrogen, dan oksigen. Maka dengan konsep lirik kiri lirik kanan dapat kita setarakan menjadi di sini H-nya ada 3 tambah 1 4, di sini H-nya ada 2. Kemudian di sini O-nya ada 4 tambah 1 5, di sini O-nya ada 5, di sini Na-nya 1, di sini Na-nya 3. Maka yang perlu kita tulis pertama kali di sini dulu H3PO4 ditambah, karena di sini Na-nya 1, di sini 3 jumlahnya, maka di sini yang di kiri kita tambah jadi 3 Na 3 NaOH menghasilkan Na3PO4 tambah H2O. Na sudah setara. Kemudian kita coba cek lagi, karena di sini bertambah 3, maka H di sebelah kiri ini berjumlah 6. Di sini 3, di sini 3 menjadi 6, maka H2 di sebelah H di hidrogen di sebelah kanan juga harus kita buat menjadi menjadi 6. Maka kita tulis lagi di sini H3PO4 ditambah 3 NaOH menghasilkan Na3PO4 ditambah, biar H-nya berjumlah 6, maka berarti 2 dikali 3 H2O. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, ini sudah. Selanjutnya di sini Na-nya sudah sama, jumlah 3, H-nya sudah sama, berjumlah 6. Tinggal yang P dan O, ini P-nya 1, ini P-nya 1 udah setara. O-nya di sini 4, di sini 3, 7, di sini 4, di sini 3, 7. Berarti udah setara nih. Kita tulis persamaan setaranya menjadi, berarti persamaan setaranya adalah H3PO4 ditambah, biar rapi sedikit ya tulisannya. Berarti jawabannya A untuk persamaan setaranya menjadi H3PO4 ditambah 3 NaOH menghasilkan Na3PO4 ditambah 3 H2O. Ini sudah setara. Mungkin ada yang masih bingung nih mengenai gimana sih Bu tahu H3PO4 ditambah NaOH hasilnya itu seperti ini ketika direaksikan. Maka kita coba menguraikan. Sini dituliskan H3PO4 itu kalau diuraikan menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. H+ dan PO4 3-. Seperti itu ya. Kemudian yang NaOH yang H3PO4 nya shoot, yang NaOH nya ketika diuraikan menjadi Na+ plus OH-. Nah, ketika bereaksi maka yang plus dari H3PO4 ini bertemu dengan negatifnya OH- dari NaOH, kemudian PO4 3- nya bertemu dengan Na+ nya, maka kita tuliskan menjadi Na+
ditambah, ibu hapus dulu yang ini ya, yang bagian bawah yang jelas. Nah, maka ini tadi ibu tuliskan di sini aja ya, ulangi semua. Nah tadi apa namanya, H3 H3PO4 ditambah dengan NaOH ya. Saya coba uraikan. Ini kalau diuraikan menjadi H plus dan PO4 yang indeksnya 3 menjadi pangkat si PO4. PO4 3 karena ini positif, yang di depan positif, yang di belakang negatif, maka di sini menjadi PO4 3 min. Kemudian NaOH ini juga ketika diuraikan menjadi yang di depan Na plus ditambah OH min. Nah seperti itu. Maka kemudian ketika dia bereaksi, yang positif bertemu dengan yang negatif menjadi H2O ya kan. Kemudian yang si positif, yang negatif di kiri ketemu dengan yang positif di kanan gitu kan. Menjadi ini kan menulisnya jadi Na plus plus PO4 3 min. Jadinya kita tulis Na pangkat dari PO4 ini kita tulis menjadi indeksnya si Na, terus baru kita tulis PO4 PO4. Nah seperti itu kan, jumlahnya 1 nih. Jadi di sini tetap ada 1 dan 1 itu biasanya tidak dituliskan. Maka persamaan reaksinya menjadi hasilnya Na3PO4 ditambah dengan H2O. Tadi ketika kita setarakan menjadi H3PO4 tambah 3 NaOH, Na3PO4 ditambah dengan 3H2O. Oke. Kita lanjutkan ke jawaban soal nomor 2 tapi yang bagian B. Tentukan banyaknya mol asam fosfat. Nah, ditanya mol si asam fosfatnya dalam 50 gram asam ini. Jadi yang ditanya itu adalah mol asam fosfat dalam 50 gram asam ini, katanya gitu kan. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan mengenai konsep mol. Hubungan mol dengan mol ke massa, maka rumusnya mol sama dengan massa mol sama dengan massa dibagi dengan MR, ya kan? Massa dibagi dengan MR. Kemudian di soal diketahui, dari soal tadi diminta mencari mol H3PO4 ya. Yang ditanyakan, mol H3PO4.
mol H3PO4 ya. Bentar. Mol H3PO4 dengan masanya sama dengan 50 gram. Kita cari dulu MR dari H3PO4. Nih rumusnya kalau udah diketahui nih. Mol sama dengan massa dibagi MR. Maka data yang kita butuhkan adalah si data MR dari H3PO4 terlebih dahulu. Kita cari AR dari, ini kan ada berarti 3 dikali ARH ditambah dengan 1 kali ARP ditambah dengan 4 kali ARO. 3 ini datangnya dari mana, Bu? Dari indeksnya si H. 1 ini dari mana? Indeksnya P. 4 ini dari mana? Indeksnya si O. Maka kita coba hitung. ARH itu 1, berarti 3 kali 1. Kemudian 1 kali ARP itu 31. Kemudian O itu 16, berarti 4 kali 16. Berapakah hasilnya? 3 ditambah 31 ditambah 4 kali 16. 4 kali 6, 24. Ingat 2, 4 kali 1, 4 tambah 2, 64. Jumlahnya menjadi berapa? 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. 6 tambah 3, 98 ya. 98. Biasanya ada yang menuliskan dengan satuan gram per mol seperti itu. Nah, jadi AMR dari H3PO4 adalah 98 gram per mol. Baru kita masukkan ke perhitungan nih. Tadi diketahui masanya 50 gram, yang ditanyakan mol dari H3PO4 dalam 50 gram asam fosfat gitu kan. Maka N sama dengan masanya 50 gram dibagi dengan MR-nya 98 gram per mol sama dengan gram bagi gram dicoret, molnya nanti naik ke atas gitu kan. 50 bagi 50 bagi 98 berarti hasilnya adalah 0,51 mol H3PO4. Nah, seperti ini. Ini untuk jawaban yang B. Semoga bisa dipahami. Cek kembali konsep mol, bahwa rumus untuk mencari mol jika diketahui massa adalah massa dibagi MR. Cara mencari MR adalah penjumlahan dari AR masing-masing unsur penyusun suatu senyawa seperti itu. Nah, ini kan tadi diketahui senyawanya adalah asam fosfat H3PO4 dengan massa 50 gram, yang ditanyakan adalah molnya. Maka kita ingat nih rumusnya tadi, mol sama dengan massa dibagi dengan MR. MR dari H3PO4 berarti jumlah dari masing-masing AR-nya. ARH itu 1, ARP itu 31, ARO itu 16. Boleh dihafal, boleh juga dicek di tabel periodik. Kemudian kita kalikan dengan indeksnya, dengan jumlahnya. H itu jumlah atom H atau jumlah unsur H itu ada 3, fosfor itu ada 1, kemudian oksigen itu ada 4. Kita kalikan dengan jumlah AR-nya, maka didapatkanlah 98 gram per mol untuk MrH3PO4. Baru kita masukkan ke dalam rumus, mol sama dengan massa dibagi dengan MR-nya, 50 bagi 98, 0,51 mol. Itu untuk jawaban yang B. Kita lanjutkan ke yang C, 2C. 2C pertanyaannya adalah berapa mol natrium fosfat akan dihasilkan dari reaksi dengan mol asam fosfat itu, katanya seperti itu. Kita lihat tadi persamaan reaksi. Pertanyaannya adalah berapa mol natrium fosfat akan dihasilkan dari reaksi dengan mol asam fosfat itu. Tadi kan yang B sudah diketahui mol asam fosfat 0,51 mol. Kemudian pertanyaan yang A tadi adalah persamaan reaksi setara. Kita coba tuliskan.
persamaan reaksi setaranya tadi H3PO4 ditambah tambah apa? NaOH ya. Tambah 3 NaOH menghasilkan Na3PO4 ditambah 3H2O ditambah 3H2O. Kemudian tadi pertanyaan yang B nya sudah kita dapatkan, mol H3PO4 nya adalah berapa? 0,51 mol. Kemudian pertanyaan yang C adalah berapa mol natrium fosfat akan dihasilkan dari reaksi dengan mol asam fosfat itu. Nah, maka kita bisa pakai cara ini kan koefisien si H3PO4 ini 1, sini 3, ini Na3PO4 juga 1. Maka berapa yang akan dihasilkan? Kita bisa pakai perbandingan apa namanya? Yang ditanyakan ini kan ke si apa namanya? Apa ini? Na3PO4 gitu kan. Berarti perbandingannya koefisien Na3PO4 dibagi yang ditanya itu di atas, yang diketahuinya di bawah, koefisien H3PO4 dikali dengan mol H3PO4. Maka jawabannya koefisien Na3PO4 1, koefisien H3PO4 nya 1 dikali dengan mol H3PO4 0,51 mol. Maka mol dari Na3PO4, N dari Na3PO4 adalah 0,51 mol. Maka dapat dipahami. Ini kalau ibu tidak salah ingat juga ada di pembahasan terkait stoikiometri gitu ya. Karena ya memang soalnya masih tentang stoikiometri. Jadi tadi ketika ditanyakan mol dari suatu senyawa yang dihasilkan dengan data diketahui mol daripada reaksi, kemudian ada juga koefisien daripada masing-masing reaksi dan hasil reaksi, maka cara mencarinya tinggal membandingkan koefisiennya dikali dengan mol yang diketahui. Koefisien yang ditanyakan sebagai pembilang penyebutnya adalah koefisien dari senyawa yang diketahui molnya dikali dengan jumlah molnya, maka diperolehlah 0,51 mol. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal 2D. 2D, berapa gram natrium fosfat akan dihasilkan? Nah, yang ditanyakan gram. Kita bolak-balik rumus dari tadi ya. Konsep mol tadi kan yang berhubungan dengan massa, maka rumusnya adalah, sebentar ibu rapikan tulisannya. Konsep mol yang berhubungan dengan massa, maka rumusnya adalah N sama dengan massa dibagi dengan MR. Tadi jawaban yang C kita sudah ketahui bahwa mol natrium fosfat, mol dari Na3PO4 adalah 0,51 mol. Pertanyaan yang D adalah berapa gram natrium fosfat akan dihasilkan? Nah, pertanyaan lanjutnya adalah masanya nih, dari massa dari Na3PO4 yang berjumlah 0,51 mol. Maka rumus massa sama dengan mol dikali dengan MR ya. Berarti di sini massa Na3PO4 sama dengan mol Na3PO4 dikali dengan MR Na3PO4. Nah, molnya tadi 0,51 mol
kali mRNA3PO4, berarti kita coba hitung dari 3 kali ARNA ditambah ARP ditambah 4 kali ARO ya. Kemudian kita hitung 0,51 mol dikali ARNA itu 3 kali 23 ditambah ARP itu 31 ditambah 4 kali 16 sama dengan 0,51 mol dikali 3 kali 23 696 ditambah 31 ditambah 64 ya. Berarti 0,51 mol dikali 96 tambah 31 berapa ini? 7 9 tambah 3 12 127 ditambah 64 sama dengan 6 7 tambah 4 11 6 tambah 28 tambah 1 9 191 ya. Maaf ini 4 kali 16 64 terus P nya 31 kemudian NA nya 23 ya, 23 dikali 3 69 kebalik ya ibu ya, 96 69 69 berarti 69 ya, 69 ditambah 31 ditambah 64 sama dengan 164. Maaf ini ibu salah. Berarti tadi dikali 164 gram per mol ya, satuannya mr biasanya. Maka kita kali 4 kali 0,51 sama dengan 83,64 gram mol, ketemu molnya dicoret. Nah seperti itu. Ini untuk jawaban yang nomor 2D. Ketika ditanyakan berapa gram natrium fosfat, maka diingat tadi konsep mol. Konsep mol kita ketika N berhubungan dengan mol berhubungan dengan massa, rumusnya adalah massa mol sama dengan massa bagi mr, maka ketika yang dicari massa sama dengan mol dikali dengan mr. Jangan lupa cari mr dari Na3PO4, mr dari yang ditanyakan, yaitu jumlah dari AR-nya, AR masing-masing unsur penyusun senyawanya, baru nanti dikalikan dengan mol, tadi kita dapatkan 83,64 gram. Kita lanjutkan ke soal yang ke-2C, 2E. Berapa mol natrium hidroksida diperlukan untuk bereaksi dengan kuantitas asam fosfat tersebut? Nah, kita ingat pertanyaannya tadi, ibu ulang, berapa mol natrium hidroksida diperlukan untuk bereaksi dengan kuantitas asam fosfat tersebut? Kita tulis lagi persamaannya, kita ulang persamaan yang setaranya. H3PO4 ditambah dengan 3NaOH menghasilkan
Na3PO4 ditambah dengan H2O. Pertanyaannya adalah berapa mol natrium hidroksida yang diperlukan untuk bereaksi dengan kuantitas asam fosfat tersebut. Nah, dari soal-soal sebelumnya kita ketahui asam fosfat ini memiliki mol 0,51 mol, ya kan? 0,51 mol. Maka caranya mirip seperti kita menyelesaikan yang soal nomor 2C. Ketika diminta untuk mencari mol dari natrium fosfat. Seperti yang Ibu sampaikan, berarti cara mencari molnya adalah koefisien yang ditanyakan N yang ditanyakan sama dengan koefisien N yang ditanyakan atau koefisien senyawa yang ditanyakan dibagi dengan koefisien mol yang diketahui, atau senyawa yang, atau bahasanya seperti koefisien dari senyawa yang ditanyakan dibagi dengan koefisien dari senyawa yang diketahui dikali dengan N senyawa atau mol senyawa yang diketahui. Ini hapus ini koefisien, maksudnya koefisien senyawa. Nah, yang diketahui tadi koefisien yang ditanyakan NaOH-nya ada 3. Nih. Kita bagi dengan koefisien yang diketahui H3PO4, koefisiennya 1. Maka 3 bagi 1 dikali dengan mol dari senyawa yang diketahui dari H3PO4 0,51 mol. 0,51 mol. Maka mol untuk NaOH yang dibutuhkan di dalam reaksi adalah berapa nih? 3, 15 naik 1, 1,53 mol. Nah, ini untuk soal yang 2D. Sama penyelesaiannya dengan 2B, 2C ya maksud Ibu. Ini soal 2E, maaf. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, 2F. Berapa gram natrium hidroksida akan terpakai? Nah, yang ditanyakan berapa gram natrium hidroksida akan terpakai, katanya seperti itu ya. Nah, caranya tadi kita ketahui dari soal yang E, mol dari NaOH adalah 1,53 mol. Kemudian untuk mencari masanya, M sama dengan mol NaOH dikali dengan mR NaOH. Maka massa NaOH sama dengan mol NaOH 1,53 mol dikali dengan mR NaOH, berarti ARNA ditambah ARO ditambah ARH sama dengan 1,53 mol dikali ARNA itu 23 ditambah ARO itu 16 tambah ARH itu 1 sama dengan 1,53 mol dikali 23 tambah 16 39 tambah 1 40 gram per mol sama dengan 1,53 kali 40 gram per mol menjadi 61,2 gram untuk NaOH yang digunakan di dalam reaksi. Nah, seperti itu untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 3. Ini sudah masuk ke pembahasan tentang kimia dasar lanjut ya.
berkenaan dengan asam basa berkenaan dengan kimia larutan. Soal dari nomor 3, 4, dan 5. Ibu hapus. Kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini pertanyaannya adalah mengapa larutan KC2H3O mengapa larutan KC2H3O2 basa dalam larutan air? Jelaskan. Nah, KC2H3O2 ini nyebutnya apa? Kita nyebutnya adalah natrium, bukan natrium, kalium asetat. Nyebutnya kita kalium asetat. Ya, kalium asetat. Mengapa larutan KC2H3O2 basa dalam larutan air? Jelaskan. Nah, ini ketika diuraikan, kita uraikan menjadi K plus tambah C2H3O2-. Kemudian ini ketika dilarutkan di dalam air, atau ya ketika dilarutkan di dalam air, ini kan dilarutkan di dalam air, maka K plusnya ini sama sekali tidak bereaksi dengan air, tidak bereaksi dengan air. Nah, sedangkan C2H3O2- ini bereaksi sedikit dengan air, sehingga persamaan reaksinya menjadi C2H3O2- di dalam air kan, tambah H2O. Maaf, Ibu tuliskan di bawah saja untuk reaksinya. Maka ini di dalam air ini semua KC2H3O2 ini ketika di dalam air persamaannya reaksinya menjadi C2H3O2- ditambah H2O, reaksi bolak-balik menjadi HC2H3O2 ditambah OH-. Ditambah dengan OH-. Nah, adanya OH- ini di dalam larutan menunjukkan, atau adanya OH- atau kelebihan OH- ini di dalam larutan membuat larutan ini menjadi bersifat basa, sehingga dapat dinyatakan bahwa KC2H3O2 ini kan garam ya, garam kalium asetat di dalam air akan bersifat basa. Seperti itu untuk soal yang nomor 3. Kemudian sebentar.
Kita lanjutkan ke apa namanya, sebentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang hitunglah konsentrasi ion hidronium dalam larutan 0,25 molaritas asam asetat dengan konstanta kesetimbangan Ka 1,82 kali 10 min 5. Asam asetat itu asam lemah ya. Ya kan, CH3COOH. Asam asetat CH3COOH. Ini tadi yang diminta apa? pH bukan ya. Konsentrasi ion hidronium. Ion hidronium itu berarti ion hidronium, ion H3O+. Tadi yang diketahui adalah asam asetat CH3COOH. CH3COOH ini terurai menjadi CH3COO- plus H plus, seperti itu ya. Nah, hitunglah konsentrasi ion hidronium dalam larutan 0,25 molar. Tadi di soal ini jumlahnya 0,25 molar. Yang ditanyakan adalah molaritas dari H3O+, M-nya. Nah, caranya gimana? Kita buat kita beri nanti pelambangan X untuk molaritas H3O+-nya ya. Konsentrasi ion hidronium yang tidak diketahui atau yang ditanyakan. Kemudian kita coba penyelesaiannya. CH3COOH di dalam larutan kan ya, larutan CH3COOH berarti ditambah H2O menghasilkan CH3COO- tambah H3O+. Kemudian di sini awal bereaksi setimbang. Awalnya CH3COOH-nya adalah 0,25 molaritas. H2O-nya. Kemudian di sini 0 atau tidak ada ya. Belum ada 0, H3O plusnya 0. Kemudian yang bereaksinya kita lambangkan dengan X. Kemudian di sini berarti nanti akan bertambah X persamaan setimbangnya 0,25 min X. Di sini X dan X. Coba tuliskan di atas ya biar kelihatan rapi. Tadi CH3COOH ditambah H2O menghasilkan CH3COO- ditambah H3O+. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mulanya kita menggunakan konsentrasinya langsung. Berarti di sini 0,25. Jadi molar ya, 0,25 molar. Di sini belum ada, sini belum ada. Kemudian dia bereaksi sebesar X. CH3COO- X, H3O plus X-nya.
Kemudian setimbangnya berarti 0,25 min X. Ini ketika kita menganggap volumenya 1 liter seperti itu ya, di sini X, di sini juga X. Kemudian rumus Ka itu sama dengan konsentrasi daripada CH3COO min dikali dengan konsentrasi H3O plus dibagi dengan konsentrasi CH3COOH, ya kan? Nah, kemudian kita buat hitungannya. Di sini ada X kali dengan X dibagi dengan ini kan X dibagi dengan CH3COOH-nya 0,25 min X sama dengan, di soal kan diketahui nih Ka-nya sama dengan 1,82 kali 10 min 5. Ka-nya berarti 1,82 kali 10 min 5. Kemudian karena CH3COOH ini merupakan asam lemah, maka kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan mudah dengan asumsi bahwa X-nya adalah cukup kecil. Dengan asumsinya X yang di sini nih, X yang ini yang bereaksi itu adalah cukup kecil untuk yang di cukup kecil untuk kita abaikan, maksud ibu untuk cukup kecil untuk diabaikan bila ditambahkan ke dalam larutannya ataupun dikurangkan dari konsentrasi yang lebih besar tadi, yang lebih besar gitu kan, bisa diabaikan lah, seperti itu bahasanya, gitu saja yang diingat. Ini bisa diabaikan karena tidak terlalu berpengaruh, maka nanti persamaannya menjadi X kuadrat per 0,25 sama dengan 1,82 kali 10 min 5. Nah, kemudian kita hitung berarti di sini ya, ibu tulis di sini. Maka berarti di sini X kuadrat sama dengan 0,25 dikali 1,82 dikali 10 min 5. X kuadrat sama dengan 4,55 kali 10 min 6. X nya berarti 2,13 kali 10 min 3. Nah, ini sudah menunjukkan konsentrasi dari H3O+. Seperti itu ya. Ini karena karena kita mencoba menganggap larutannya berjumlah 1 liter, maka kita langsung saja menggunakan molaritas di dalam perhitungan, karena nanti kalau dalam bentuk mol juga sama 0,25 gitu kan, daripada dibolak-balik lagi ngitungnya, langsung saja kita gunakan molaritas. Ini untuk yang soal 4, soal nomor 4 ya. Hitunglah konsentrasi ion hidronium tadi. Jadi buat dulu persamaan reaksinya. Ketika dia larutan berarti dia akan terurai di dalam airnya menjadi CH3 CO- plus H3O+. Tulis mula-mula bereaksi setimbang, mula-mulanya ada 0,25 molaritas. CH3CO-nya mula-mulanya 0. Kemudian yang bereaksi ada X min X ya, di sini X plus X plus X ini plus X, ini plus X. Kemudian setimbangnya 0,25 min X, ini XX. Rumus Ka itu adalah konsentrasi daripada pereaksi dibagi dengan konsentrasi hasil reaksi. Tadi kita dapatkan X bagi 0,25 min X. X-nya karena nilainya bisa diabaikan, berasumsi bahwa X-nya cukup kecil untuk diabaikan, bila ditambahkan ataupun dikurangkan dari konsentrasi yang ada, atau dalam artian itu
dia dikurangkankah atau ditambahkankah daripada konsentrasi CH3COOH yang ada, itu tidak terlalu berpengaruh, maka ini dapat kita abaikan. Jadi X kuadrat bagi 0,25 sama dengan 1,82 kali 10 min 5. Hitung-hitung didapatkan X nya 2,13 kali 10 min 2, seperti itu ya. Kemudian sebagai tambahan, kita hapus dulu, masih di soal nomor 4. Jika ternyata nilai X-nya tadi nilai X yang bereaksi itu tidak dapat diabaikan, terlalu besar ya untuk diabaikan, atau ada pengaruhnya di sana dari konsentrasi yang ada tadi, maka kita dapat menggunakan cara yang kedua. Tapi sih kalau dominan soal-soal biasanya menggunakan cara yang pertama tadi, X-nya dapat diabaikan gitu kan. Nah, kalau misalnya di kasus yang tidak dapat diabaikan, bahwa kemungkinan besar yang bereaksi itu baik dia bertambah atau berkurang itu jumlahnya besar, maka kita dapat menggunakan rumus Ka sama dengan, jadi kan konsentrasi CH3COO min konsentrasi H3O plus bagi konsentrasi CH3COOH, atau kita nulisnya tadi X kuadrat per 0,25 min X sama dengan 1,82 kali 10 min 5 ya. Nah, pada kasus yang X-nya tidak kita abaikan, maka ini dapat kita teruskan menjadi seperti ini. Tulisnya X kuadrat sama dengan 1,82 kali 10 min 5 dikali 0,25 min X. Ini menjadi X kuadrat sama dengan 4,55 kali 10 min 6 min 1,82 kali 10 min 5 X, seperti itu. Maka X nya sama dengan min 1,82 kali 10 min 5 ditambah akar dari 1,82 kali 10 min 5 kuadrat dikurang 4 dikali dengan min 4,55 kali 10 min 6. Kemudian ini dibagi dengan 2 sama dengan sama dengan berapa ini, 2,12 kali 10 min 3 ya, 2,12 kali 10 min 3, hasilnya kurang lebih dengan yang tadi. Nah, dalam hal seperti ini jawabannya kan sama nih dengan yang cara yang seperti tadi. Nah, pada umumnya kita memang menggunakan pendekatan yang pendekatan yang pertama tadi, bahwa mungkin X-nya itu bisa diabaikan karena jumlahnya tidak begitu mempengaruhi. Namun jika ternyata dengan cara yang pertama tadi, cara yang singkat tadi,
dirasa angkanya itu tidak masuk akal, maka baru kita menggunakan yang persamaan kuadrat seperti ini tadi ya. Terkait rumusan ini, silahkan cari mengenai konsep ABC. Konsep ABC dalam persamaan stoikiometri ya, dalam stoikiometri. Nah, selanjutnya kita memasuki soal yang terakhir dari pembahasan latihan ini. Soal yang terakhir itu sebentar Ibu bacakan. Soal yang terakhir ini adalah suatu larutan yang mengandung 0,250 mol Hc. Itu salah ya, kayaknya salah ketik kemarin. Seharusnya Hc2H3O2 dan 0,150 mol NaC berapa ini? C2H3O2 dalam 1 liter diolah dengan 0,01 mol NaOH. Anggaplah tidak ada perubahan volume larutan. A. Berapa pH awal larutan? pH awal larutan ya, dan B. Berapa pH larutan sesudah ditambah NaOH. Seperti itu. Oke, kita coba soal yang terakhir. Soal yang terakhir tadi, suatu larutan mengandung 0,250 Hc2H3O2 atau itu CH3COH ya, dan 0,15 mol NaC2H3O2 dalam 1 liter diolah dengan 0,01 mol NaOH. Anggaplah tidak ada perubahan volume larutan. A. Berapa pH awal larutan? B. Berapa pH larutan sesudah ditambah NaOH. Ka-nya diinfokan di sana 1,8 kali 10 min 5. Berarti kita coba tulis senyawa yang terlibat adalah apa ini? Hc2 H3O2 0,25 mol. Kemudian yang selanjutnya, sebentar Ibu rapikan dulu. Ada Hc2H3O2 0,25 mol. Kemudian 0,1 kemudian ada apa namanya, NaC2H3O2 0,150 mol. Ini semua di dalam 1 liter. Kalau larutannya 1 liter. 1 liter kemudian diolah dengan 0,01 mol NaOH. Anggaplah tidak ada perubahan volume. Nah, kemudian katanya ini volume tidak berubah. Dianggap tidak berubah ya. Pertanyaannya, berapa pH awal larutan? Pertama, pH awal larutan dan infokan Ka sama dengan 1,8 kali 10 min 5. Ini ada juga yang menuliskannya dengan CH3COOH ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah berapa pH larutan sesudah ditambah NaOH. Nah, kita coba jawab. Yang A terlebih dahulu, pH awal larutan. Di situ ada Hc2H3O2
ditambah karena dia dalam larutan H2O menghasilkan mohon maaf menghasilkan C2 C C2 C2H3O2 min plus H3O plus karena dia asam kan, maka Ka sama dengan konsentrasi C2H3O2 min kali konsentrasi H3O plus dibagi dengan konsentrasi HC2H3O2. Kita dapat menggunakan persamaan seperti yang soal sebelumnya. Ini menjadi HC2, Ibu hapus saja ya, kita gambar baru. Ini tadi ini untuk soal nomor 1 ya, HC2 H3O2 ditambah H2O karena dia dalam larutan kan, satu larutannya mengandung HC2H3O2 dan NaC2H3O2. Nah ini kita ambil yang H2H3O2 nya saja, sama saja di sini menghasilkan C. Ini menghasilkan menghasilkan C2H3O2 min ditambah H3O plus. Mula-mula bereaksi setimbang. Mula-mulanya 0, berapa tadi? 0,25 mol. 0,25 mol. Kemudian di sini 0, kemudian di sini X, kemudian di sini XX. Ketika dia setimbang menjadi 0,25 min X, di sini X, di sini X. Kita masuk ke persamaan. Kita asumsikan juga seperti tadi bahwa X ini dapat diabaikan karena tidak begitu berpengaruh gitu ya, nilainya tidak begitu berpengaruh. Maka kita masuk ke persamaan Ka sama dengan ini Ibu salah di sini. C2H3O2 minnya dari Na tadi, maka di sini besarannya adalah 0,15 mol ya. Ya, 0,15. Sini ditambah, berarti di sini 0,15 ditambah X. Maka Ka-nya yang katanya tadi C2H3O2 min konsentrasi H3O plus bagi konsentrasi HC2H3O2 sama dengan 0,15 plus X dikali X dibagi dengan 0,25 min X. Nah, karena X-nya ini yang di sini
baik yang ditambahkan ataupun yang berkurang ini dapat diabaikan dan tidak begitu berpengaruh, maka persamaannya menjadi 0,15 kali X dibagi dengan 0,25 ya, 0,25. Kemudian kita tadi di soal diketahui bahwa KA 1,8 kali 10 min 5. Nah ini kan sama dengan KA nih, KA sama dengan gini. Berarti sini 1,8 kali 10 min 5 sama dengan 0,15 X per 0,25. Kita lanjut ke sini ya. X sama dengan 1,8 kali 10 min 5 dikali dengan 0,25 dibagi dengan 0,15, maka X nya sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 5. Nah pH X ini kan sama dengan H3O plus nih, maka pH sama dengan min log H3O plus ya, H3O plus sama dengan kita hitung menjadi 4,52. Nah ini adalah pH sebelum reaksi. Kita lanjutkan ke yang terakhir. Ya, ini yang pertama tadi. Kemudian kita lanjutkan ke yang terakhir. Yang B, yang ditanyakan adalah pH larutan sesudah ditambah NaOH. Nah, pH larutan setelah ditambah NaOH persamaannya tadi apa kita persamaannya H3 HC2 H3O2 ya. Kita persamaan reaksinya kita tulis dulu, ditambah H2O menghasilkan H3O plus tambah ini saja ya biar sama. Namanya berarti di sini C2H3O O2 min O2 tambah H3O plus. Nah kita coba berasumsi bahwa tadi kan NaOH nya dari soal diketahui NaOH yang bereaksi itu 0, 0, berapa 0,01 0,01 mol. Kemudian bereaksi dengan kita asumsikan HC2H3O2 nya sebanyak 0,0 bukan ya, dari data itu HC2H3O2 nya adalah 0,25 karena dia sebelumnya di dalamnya juga bereaksi, maka menjadi 0,24 ya, 0,24 ini 0,24 mol. Kemudian C2H3O2 nya atau bahasanya tuh gini ya, agar mudah dipahami,
Di dalam proses reaksinya tadi kita asumsikan bahwa H2H3O2 yang bereaksinya sebanyak 0,01 mol. Kan kalau dari data diketahui Hc2H3O2 itu awal adalah 0,25 mol. Kemudian dia bereaksi di soal yang B, bereaksi dengan 0,01 mol NaOH, maka kita anggap di Hc2H3O2 ini berkurang 0,01 mol, maka menjadi Hc2H3O2-nya menjadi 0,24 mol, seperti itu ya. Kemudian kita juga mengasumsikan menghasilkan lagi C2H3O2 minnya sebanyak 0,01 mol, sehingga menjadi 0,16 mol. Kalau yang semulanya 0,15 mol menjadi 0,16 mol. Maka kita coba tulisan di sini mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula Hc2H3O2-nya tadi menjadi 0,24 mol, 0,24 mol. Kemudian di sini C2H3O2-nya menjadi 16 mol karena dia bertambah 0,01 mol dari semula, 0,01 mol. Kemudian karena dia 1 liter berarti sekalian molaritas aja lah ya, kita gunakan 0,24 mol dan di sini salah 0,16 molar ya, 0,24 m dan 0,16 m. Terus di sini 0. Yang bereaksi adalah min X. Ini ya, diingat kenapa ini jadi 0,24 mol, karena kan awalnya tadi 0,25 mol. Kemudian dia mengalami reaksi dan sebagainya. Anggaplah yang bereaksi itu 0,01 mol di dalam prosesnya. Maka jadi H2H3O2 selanjutnya adalah 0,24 mol mula-mula yang akan bereaksi dengan si NaOH seperti itu. Nah, kemudian di sini berarti plus X, di sini plus X. Yang setimbangnya menjadi 0,24 min X, di sini 0,16 plus X dan X gitu kan. Nah, kita masuk ke persamaan seperti tadi, seperti yang sebelum-sebelumnya. Maka Ka sama dengan 0,16 X yang ini bisa kita abaikan, maka menjadi 0,16 kali X dibagi dengan 0,24 sama dengan 1,8 kali 10 min 5 ya. X nya menjadi, kalau kita hitung-hitung menjadi 3,0 kali 10 pangkat 3,0 kali 10 pangkat sebentar, ibu ambil kalkulator dulu. Bentar ya. Menjadi 0,24 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5 bagi 0,16 sama dengan, di sini 2,7.
Jadi 2,7 kali 10 pangkat min 3 min 5 maaf. Nah ini untuk nilai H3O plusnya, maka pH sama dengan min log H3O plusnya tadi menjadi 4,57. Nah jadi pH larutan sesudah ditambah dengan NaOH menjadi 4,57 seperti itu ya. Memang hanya saja dalam perhitungannya tadi kita di sini tidak menggunakan 0,25, tapi kita menggunakan 0,24 dengan asumsi bereaksinya sudah bereaksi 0,01 mol gitu kan, 0,01 mol. Sedangkan di C2H3O2 nya juga menghasilkan atau tertambah 0,01 mol, sehingga yang semulanya 0,15 ini menjadi 0,16 mol yang akan masuk ke dalam perhitungan selanjutnya seperti itu ya. Jadi kan NaOH nya ini tadi, NaOH kita asumsikan bahwa nih NaOH yang 0,01 mol itu bereaksi dengan C2H3O C2H3O berapa nih? O2 yang awalnya 0,25 mol, kemudian karena bereaksi maka menjadi 0,24 mol. Kemudian di C2H3O2 nya mengalami pertambahan 0,01 mol seperti itu. Nah ini terkait pembahasan soal kita. Silahkan anak-anak ibu cek kembali jawaban yang telah dikirimkan ke ibu di 2 pekan yang lalu terkait latihan pertemuan 3, dicocokkan dengan jawaban yang sudah diberikan, jadi bisa dikira-kira nih salahnya berapa gitu kan, yang benarnya berapa, atau saya kelirunya di mana, apakah sudah pas atau masih ada yang kurang seperti itu. Nah dari hasil penjelasan video ini mengenai soal yang telah diberikan atau yang telah dijawab oleh anak-anak ibu, barangkali masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ibu tunggu pertanyaannya sampai tanggal 10 Oktober 2020 di pukul 12 siang. Silahkan nanti dituliskan di sana. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan akan ibu coba jawab dan akan disampaikan kemungkinan besar juga melalui video pembelajaran seperti ini, seperti itu ya, video penjelasan seperti ini. Nah sekian dari ibu terkait jawaban latihan kita pertemuan yang lalu. Salah khilaf mohon maaf, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.